Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bi Mustafa taqsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang saya hormati, para alim ulama, para hujjat, para asatiz, matta'anallah bi tuli hayatihi. Kajian subuh yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan bisa kumpul bertaklim dalam rangka menghilangkan kebodohan kita guna meningkatkan kapasitas ibadah kita menuju mardhatillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maratibul akli sab'atun. Al-awwalu ayyakula ma tahsulu bihil hayatu faqad. Athani ayyazida ala dhalika miqdara ma yahsulu lahu bihi quwwatun ala adail faraidi al-khamsi min qiyamin duna an-nawafili wa hadani wajibani wa misluhuma ma akala ma yuqawwihi ala siyami al-wajibi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullah wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah Ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa ila akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin anna Allah Ta'ala yaghfir lahu yarhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa maratibul akli sab'atun. Dan urutan tingkatan makan
dimasukin makan ke dalam perut kita, sab'atun, ada 7 tingkatan. Al-awwalu, tingkatan yang pertama, madang atau makan, an yakula ma tahsulu bihil hayatu, makan yang kira-kira bisa nyambung hidup saja, sekedarnya berapa suap begitu ya, masih lemes badan, yang penting nyambung hidup. Nggak makan secara logikanya mati kita, itu kodratnya manusia ya, dikasih nggak makan bisa mati orang. Jadi yang pertama tingkatan makan yaitu sekedar bisa nyambung hidup. Kira-kira berapa suap saru dia? 3 suap kali ya, 3 suapan dah, sehari 3 suap. Itu cuma bisa nyambung hidup doangan, nggak bisa bangun tuh, lemes gitu, tapi tetap hidup, fakot saja. Al-thani, yang kedua, an yazida ala dzalika, lebih dari 3 suap, lebih daripada itu, bukan sekedar nyambung hidup saja, tapi ala dzalika miqdaru ma yahsulu, sekira-kira seukuran yang bisa menghasilkan lahu bagi orang tadi, bihi, dengan makan nambah lagi dikit, kuwatun, kekuatannya. Untuk apa itu? Ala ada ilfaraidi, untuk menunaikan yang wajib-wajib daripada ibadah salat. Min ala ada ilfaraidil khamsi, untuk bisa melakukan fardu-fardu yang 5. Min qiyamin, bisa diri salat, dia itu melaksanakan salat fardu. Dunan nawafili, tapi yang sunnah nggak dikerjakan nggak apa-apa, karena nggak kuat lagi dirinya tuh. Jadi kalau pertama nyambung hidup kurang lebih 3 suap. Untuk bisa kita berdiri, ya silakan rombongan Sawan Timur Setianto, tafadhol. Untuk bisa kita melakukan yang wajib, tambah lagi suapannya 6 suap berarti ya bisa bangun. Cuman itu pun udah nggak terlalu kuat buat yang sunnah. Itu buat yang wajib saja. Kenapa? Baru 6 suap ya, itu ngerjainnya. Setianto. Jadi ukuran makan yang pertama tadi 3 suap, sekedar apa? Nyambung hidup. Lebih lagi tambah 3 suap, berarti 6 suap. Untuk apa itu? Supaya bisa diri ya punggung kita untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu gitu. Kemudian tapi min qiyami dunan nawafili, bukan mengerjakan yang sunnah, sekedar kuat mengerjakan sholat wajib saja. Wahadzani, dan ini kedua makan tadi, pertama buat nyambung hidup, dan yang kedua makan untuk bisa melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, hukumnya wajibani, makannya hukumnya wajib tuh. Makan kurang lebih ukuran 6 suap, wajib kita makan. Kalau nggak makan kita ntar nggak bisa sholat gitu ya. Wa misluhuma, dan contoh daripada keduanya adalah akala ma yaqumu ma yuqawwihi, yaitu kita makan yang bisa menguatkan ala siyami, untuk melaksanakan puasa al wajibi, yang wajib juga. Jadi makan 6 suap bisa untuk sholat fardu dan juga bisa buat puasa fardu. Cuman kelantih perut tetap ini ya, sedantu ya. As-salisu, dan yang ketiga, tambah lagi suapannya nih, an yakula, seseorang makan ma tahsulu bihi kuwatun, agar dia bisa melaksanakan, dapat kekuatan ala siyamin nafli, untuk melakukan puasa sunnah. Tadi kan 3 tambah 3 berapa? 6 suap. Ditambah 3 lagi berapa? 9 suap tuh. Begitu kurang lebihnya, untuk bisa melaksanakan puasa Senin Kemis. Tambah makannya, tambah 3 suap lagi, berarti Haji Irfan berapa? 6 suap gitu. 9 gitu. Wa sholatin nafilati, juga bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah min qiyamin, untuk dirinya tuh. Wa hadza mustahabun, ini makan yang ketiga hukumnya sunnah. Kalau makan yang pertama dan kedua hukumnya wajib. Berapa? 3 suap dan 6 suap. Yang 3 suap buat nyambung hidup,
kali yang 6 suap buat bisa melaksanakan sholat fardu dan puasa fardu. Tambah lagi 3 suap, 9 suap biar bisa melaksanakan sholat sunnah dan puasa sunnah. Yang ketiga ini tingkatannya adalah sunnah mustahabun. Kita jadi sunnah makan 9 suap. Belum kuat kita mah ya. Kira-kira nambah nggak tuh kira-kira? Nambah kita udah. Begitu Pak Robi. Ya Pak DKM ya, nambah kita pasti tuh. Ar-rabi'u yang keempat, an yakula ma yuqimu bihi sulbahu lil kasbi. Tambah lagi yang keempat nih, 3 suap lagi. Jadi berapa tuh? 12. Apa tujuannya? Ma yuqimu, agar bisa menegakkan bihi, dengan makan tadi, sulbahu, nih tulang ekor punggung kita biar tegak begitu tuh. Lil kasbi, untuk bekerja, untuk macul, untuk ngoret. Tuh, berarti berapa tuh? 12 suap. Tambah lagi. Sebab kalau nggak nambah nggak bisa macul kita Pak Haji, nggak bisa, lemes gitu. Cuman sekedar hidup, wajib sunnah ngerjainnya begitu. Tambah sunnah udah 12 tuh, berarti tambah lagi yang keempat nih. Anak ulang, yang pertama 3 suap buat nyambung hidup, tambah 3 lagi 6 suap buat bisa mengerjakan yang wajib, tambah 3 lagi 9 suap biar bisa ngerjain yang sunnah. Jadi 6 suap 9 suap itu sunnah kita makan minimal 9 suap biar bisa ngerjain yang sunnah juga. Tambah lagi 3 suap 12 suap buat bisa apa itu? Supaya bisa ngojek, bawa motor, macul dan sebagainya. Begitu. Kemudian wahada huwa syab'us syar'i, dan inilah yang dikatakan kenyang secara syar'i. Kenyang syar'i makan berapa suap tadi itu kenyang syar'i? 12 suap. Sampai bisa kita macul, bersihin masjid, kalau yang di masjid kegiatannya. Sebesarnya adalah 12 suap. Al-khamisu, dan yang kelima tambah lagi porsi suapannya 3 lagi. Berarti berapa tuh? 15 nih. 15 suap. An yamla'a thulutha batnihi, yaitu 15 suap agar sampai penuh sepertiga perutnya. Itu sepertiga tuh. Berarti yang sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat napas. Kalau dimakan semuanya, buat makanan semuanya, kita ntar kemekelaran ya. Apa namanya? Kemekaran ya. Iya. Kalau di bahasa Turkinya kamangkaraan tuh. Jadi gitu. Kamangkaraan tuh Turkinya atau bahasa Turkinya. Kalau bahasa sini apa namanya? Kemelekaran ya, kemelekaran. Bahasa Turkinya kamangkaraan eta budak teh gitu. Gitu ya, itu 15 tuh. Jadi tambah lagi tuh. Ayyamla sulusabat nihi, yaitu sampai penuh perutnya, sepertiganya aja. Wahwa sittatu asbarin, yaitu 6 jengkal. Asbar jengkal, sita 6. Lianna, karena masiron, yaitu usus 12 jari, al insani manusia, tuluhu panjangnya sama niata asyar sibron, 18 jengkal. Ternyata usus 12 jari panjangnya ada berapa tadi? 18 jengkal. Sama niata asyara, 18 jengkal. Disebutnya usus 12 jari. Kurang tepat tuh. Mesti usus 18 jari mestinya. Gitu. Alhamdulillah jamaah dari Nurul Huda sampai juga. Tatuman. Tatuman sini. Kitabnya nih pegang. Tatuman sini. Hadiri dia. Di dia. Ininya nih ya. Sini. Saya antok kasihin satu teman. Begitu ya, kami silakan. Begitu ya. Tambah lagi termakan tuh biar bisa sekian. Berarti 15 suap tuh. Kenapa? Karena ya li'annal masirani, yaitu usus 12 jari manusia itu al-insani, tuluhu panjangnya sama niata asyar sibran, 18 jengkal. Begitu. Dan diisi makanan 6 jengkal, air 6 jengkal. Kemudian apa sisanya? Napas.
itu si beronto. Wa hadza huwa syab'ul mu'tad. Kalau kita isi sampai 15 suap, inilah yang dikatakan kenyang syar'i, kenyang apa? Biasa umum. Begitu. Kalau sampai 15. Kalau tadi kan 12, itu kenyang syar'i 12 suap tuh. Kalau 15 kenyang yang biasa umum, mubah berarti mubah, boleh begitu. Wahada, dan kalau sampai 15 suap ini la karohata, enggak makruh fihi padanya. Jadi makan 15 suap tuh itu ukuran makan yang biasa, tidak makruh tuh. In akala, dengan catatan kalau makannya min ta'ami nafsihi, punya sendiri makanannya, beli sendiri begitu. Wa amma, adapun in akala ala maidatil ghairi, kalau dia makan di hidangan orang lain, diundang makan kita nih ya, hidangan orang lain, maka faqalal Qurafi, berkata ulama yang bernama Qurafi, inna dzalika haramun, itu hukumnya haram. Kata orang, makan banyak banget orang ya, begitu, karena bukan punya dia. Berapa suap tadi itu? 15 suap begitu. Kalau diundang orang, kalau sendiri mah nggak apa-apa tuh 15 suap. Ulang lagi, makan ada 7 tingkatan kan tadi. Yang pertama makan sekedar nyambung hidup, berapa suap? 3. Tambah lagi 2 biar bisa mengerjakan yang wajib, baik 5 waktu maupun puasa Ramadan, tambah 3, jadi berapa? 6 suap. Tambah lagi 3 suap lagi, jadi berapa? 9. Buat apa? Biar bisa ngerjain yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan puasa Senin Kemis. Udah 9 tuh. Itu dikatakan yang kenyang syar'i begitu. Tambah lagi, tadi kan udah 12 ya, nah, tambah lagi 3. Buat apa? Bisa kerja, bisa kita macul, tambah 12 tuh. Itu yang dikatakan syar'i. Tambah lagi 3 suap lagi, 15. Itulah yang dikatakan kenyang yang mubah, yang biasa. Itu yang 15 suap tadi mubah kalau makannya punya sendiri makanannya tuh. Kalau diundang orang lain haram, kata Imam Qurafi. Kenapa? Takut-takut yang lain nggak kebagian gitu. Makanya kalau diundang acara hajatan, undangan suami istri, maksimal anak bawa 2 ada tuh, wakil 2 dari suami 1, istri 1. Kadang-kadang undangan suami istri diajak anaknya 4, cucu 3, masya Allah. Ada kan begitu? Ya Allah, itu haram itu. Ya, lewat kapasitas soalnya. Sudah gitu pakai bungkus lagi pisangnya, sama kue cincin, sama kue talam, kue pepek itu ya, dimasukin ke tas perempuan, ditaruh di kamar, lupa. Dapat seminggu, nih kok banyak semut ya, dari situ kue yang kemarin kondangan itu. Biasanya kaum hawa tuh gitu tuh. Jadi ibu sekalian, kita kondangan kalau ada yang pengen kita bawa, bilang minimal izin sama pengejeknya. Dek, di sini dek, ini kue cincin saya bawa ya. Oh iya silakan. Jangan main bungkus baik. Beda dengan acara muludan. Kalau maulid bah diundang nih sama Mata Basir, sisa bungkus halal udah. Kalau orang kondang kan udah dihitung Pak Haji Ahmad ya, udah dihitung berapa-berapanya begitu. Jadi kadang-kadang belum bijaksana yang begini, belum warok yang begini nih ya. Termasuk diundang sama orang, datang ke rumahnya, disediakan makanan, kalau belum tafadhol, diam aja kita walaupun aus banget, diminum dong. Alhamdulillah, tuan rumah dari tadi kayak gue kausan nih baru minum. Beda dengan ke rumah guru. Kalau guru mah halal udah. Guru datang nih, keluarin makanan, air. Guru ke dalam, habis. Halal, redo. Kenapa? Karena guru orang tua, guru mah. Jadi kalau orang lain, jangan. Kalau belum suruh tafadhol, diam, jangan diminum dulu. Kenapa? Itu termasuk warok tuh, ya. Sama warok begitu. Jadi minum dulu, kecuali udah kenal banget dah nih. Kayak saya Haji Ustaz Janto, Haji Amil datang, Ustaz Anda keluar, saya bikin kopi sendiri, saya minum. Udah kenal banget itu mah kan, nggak apa-apa begitu.
Beda tuh ya, kalau baru kenal sepintas mah kita harus jaga ya etika dalam kita makan makanannya dia. Jadi kalau kita diundang makan, lihat kalau makanan undangan berarti bukan punya kita, kecuali yakin teman teman akrab baru dah tuh. Ya kalau Ustaz Rudi ngundang saya nih, saya mah nambah, orang bilang dia yakin udah kenal banget soalnya gitu. Beda sama yang belum kenal banget. Jadi 15 tuh 15 suapan, itulah yang dikatakan kenyang mu'tad, biasa, kenyang yang dibolehkan, yaitu yang tidak dosa, yang tidak haram. Kalau memang makanannya itu makanan sendiri. Tapi kalau makan orang lain, kita diajak makan, maka kata Imam Qurafi haram makan 15, yaitu sampai kenyang yang biasa. Fa inna ziyadata, karena lebih ala sab'i syar'i, daripada kenyang syarat ya, kenyang syarat yang dibolehkan oleh agama, yaitu 12 suap ya. La tajuzu, tidak boleh, illa an ya'lama ridad da'i bi akli zaidi, kecuali diketahui sama orang yang ngundang kita makannya banyak, baru nggak apa-apa tuh. Kalau yang ngundang tadi redo, biarin, emang sedekah kok, mau dihabisin kek, mau dibungkus terserah, baru tuh gak apa-apa. Matakan kalau yang hajatan, pasang niat, ya Allah aku hajatan ngundang 100 300 700 orang, kalau ada yang mau lebih, ada sedekah ya Allah, biar orang nggak ke depan dosa begitu. Jadi buat orang yang para buka acara resepsi pernikahan, niatin sedekah juga. Ya Allah, aku undang tamu 700 orang, sisanya lebihkan buat sedekah ya Allah. Kalau ada orang yang numpang makan, aku rela, aku ikhlas. Begitu. Ya, ikhlasin. Sama kita punya kebun nih, pagar gitu. Ya Allah, ini kebun banyak punannya nih, ada pisang kita ada itu. Ya, ada paya. Kalau ada yang masuk dalam mengambil, aku niatkan sedekah. Dalam hati ngomongnya, jangan diumumin, habis tar deh. Jangan diumumin, begitu. Paham gak Pak Ade? Kira-kira Pak Ade terus di itu gak diikhlasin gak tuh? belum. Begitu ya. Tuh yang dikatakan diharamkan kita makan berlebihan di tempat orang begitu. Kalau di rumah nggak masalah, di rumah mah sendiri. As-sadisu, dan yang ke-6 yaitu falah, maka kita lanjut lagi, falahu an yakula ma syaa. Kalau memang diikhlaskan, orang yang ngundang tadi redo, ikhlas, maka falahu, bagi dia yang diundang tadi, an yakula ma syaa, silahkan makan terserah, mau nambah berapa kek, yang penting cukup buat ukuran perutnya. Kalau yang ngundangnya redo gitu ya, gak apa-apa makan yang banyak, nambah. Alhamdulillah, berarti sebenarnya baik deh nih begitu. Jadi jarang tuh ya kata-kata gitu, silakan nambah, apa-apa ucapan begitu, berarti untuk memberikan kebebasan yang jamaah tadi undang makan. Kemudian as-sadisu, dan yang ke-6 an yakula ziyadatan ala qadri sulusil misran, yaitu makan melebihi daripada ukuran sepertiga usus 18 jari. Wahwa makruhun, tambah lagi 3 suap, berapa jadinya? 15 tambah 3 suap lagi berapa? 18 suapan, makruh hukumnya. Ya, wabihi yahsilu lil insani athiqalu, dan kalau begitu bisa bikin berat orang untuk ibadah, ngantuk. Kenapa? Kebanyakan lewatin kapasitas, lewatin yang mubah saja bisa haram kalau makan di tempat orang lain. 15 suap, ini nambah lagi 3 suap lagi, 18 suap begitu. Biar enak mah, biar enggak ditahan sama bini, gampang. Kepalanya gede-gedein dah tuh dari sekarang. Kan kok bapak makannya banyak, kan cuma 18 suap, yang penting digede-gedein untuk kepalanya tuh gitu ya. Kadang-kadang bini protes, karena gitu bini protes tuh, ayah tadi katanya jangan makan banyak tuh 18 suap, cuman kencengin kepalanya, padetin gitu. Jangan kalah set kita begini, jangan. Kemudian wan naumi, dan juga bikin ngantuk tuh.
wa ala hadzal qasami, dan atas pembagian yang 6 tadi, ghalibun itu umum tuh, adatan nasi, kebiasaan manusia antara 15 sampai 18 suapan. Yang 15 tuh kenyang, yang normal, 18 itu udah makruh begitu ya. Nah sekarang as-sabi'u yang ketujuh, an yakula ziyadatan ala dzalika, nambah lagi 18 tambah 3 berapa? 21 suapan. Itu hukumnya ila an yatadarrara, sampai membahayakan perutnya, wahwal batnatu, yaitu kekenyangan yang tadi bilang tuh kamangkaraan alias kemekaran di sini mana. Wa hadza haramun, kalau sampai 21 suap hukumnya haram. Kadza fi syarhil manzumati, demikianlah keterangan tadi dalam kitab Syarah Manzumah Ibnu Imad, karya Ibnu Imad, itu ulama besar Ibnu Imad. Habis bahasan tentang makan. Jadi itu faktor penyebab orang sakit penyakit makan. Makanannya nggak salah, cuman kelebihan makannya tadi yang bikin salah. Kalau dulu petani makan nambah 2 piring, habis 2 piring nambah, jam 8 udah macul dia, habis gini nih keluar keringatnya. Nggak ada petani kena gula, nggak ada. Ada petani kena apa? Kena kolesterol, nggak ada petani. Makannya 2 piring banyak, ikan asin lagi tuh yang mengandung darah tinggi. Habis makan apa yang dia? Macul. Ya, sepanjang tanah begitu. Keluar keringat lagi, aman. Kalau para asatiz, para mubalik, habis makan ceramah, selesai jam 12 malam, makan sate, ya kan, rendang, opor, pulang ngapain? Tidur. Ya udah, bangun jam 3, kurang tidur lagi tuh ntar. Rasa 4, karena jam 4 kurang tidur. Itu yang bikin tahu-tahu gula, tahu-tahu darah tinggi. Dan cara penyajiannya pun sekarang instan, cepet padri tuh kalau sekarang tuh. Ya, dulu mah kita masak nasi dari dicuci dulu sampai tiris putihnya, dimasukin ke dangdang, kukusan, ya. Kemudian diaronin lah. Anak perawan sekarang mah kagak ngerti ngaronin, Pak Dadi, nggak ngerti dah ngaronin. Dia udah ngaron, ditumpahin lagi air panas tuh, nunggu dimasak lagi, udah matang, nggak langsung dimakan, diapain? Diangi tuh. Perempuan top jago ngangi perempuan. Tangan kanan centong, tangan kiri apaan? Kipas. Orang lanang orang bisa, nggak bisa, orang nggak bisa dah. Centong jalan, kipas diem. Kipas jalan, centong diem. Beda tuh ya. Orang perempuan luar biasa. Udah diangi, ditaruh. Itu nasi masak jam 7 pagi, setengah 7 deh. Jam 8 malam masih enak itu dimakan. Kenapa? Nggak kering. Sekarang beda, cuman lama. Kalau dulu mah 1 jam belum matang, udah matang belum? Bawel lu, belum matang juga, kita lagi. Gitu diomelin kita kan. Kenapa? Lama masaknya. Kalau sekarang cuci, taruh di Magicom, colokin. Berapa menit ibu Magicom sekarang? Hah? 15-20 menit dah paling lama, cuman 15 menit. Airnya ke situ, asapnya ke situ, nggak keluar. Itu yang bikin gula tuh. Itu yang bikin gula. Dulu makan asapnya ke atas. Orang pakai kukusan, bahasa Turkinya hasupan dulu tuh. Bawahnya turun ngocor air. Jadi zat gulanya habis, hilang. Ya, kalau sekarang enggak. Banyak gula. Kenapa? Kata dokter, jangan banyak makan nasi, kurangin porsi nasi. Bukan nasinya bunda yang salah, bukan, cara ngolahnya. Begitu. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.